Objek mujahadah tadi sudah saya sampaikan. Cara bermujahadah tadi sudah saya sampaikan. Ada 3: bersungguh-sungguh. Yang kedua beribadah. Yang ketiga melalui berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا 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 حي الله حيه الرمش له فيا يا حي من جانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Kita masih berada di dalam bab yaitu tentang akhlak pribadi. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang akhlak pribadi, yaitu mujahadah. Mujahadah berasal dari kata jahada yujahid, mujahadatan. Dan kita sering mendengar kata-kata jihad. Apa artinya mujahadah? Secara bahasa, mujahadah itu artinya mencurahkan segala kemampuan yang ada kita curahkan. Itu namanya mujahadah secara bahasa. Dalam kaidah akhlak, mujahadah itu artinya adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hambatan yang sifatnya internal maupun hambatan yang sifatnya eksternal. Jadi sekali lagi, mujahadah dalam pengertian akhlak adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hambatan yang sifatnya internal maupun hambatan yang sifatnya eksternal. Apa hambatan yang sifatnya internal? Hambatan yang sifatnya internal adalah dari jiwa yang mendorong untuk berbuat keburukan. Hambatan internal adalah jiwa yang mendorong untuk berbuat keburukan, atau sering dikatakan nafs ammarah bisu'. Jadi jiwa yang selalu memerintahkan keburukan. Yang kedua yang sifatnya internal adalah hawa nafsu yang tidak terkendali
dan kecintaan kepada dunia ini. Hawa nafsu tidak terkendali dan kecintaan yang besar terhadap dunia ini. Itulah hambatan yang sifatnya internal. Adapun hambatan yang sifatnya eksternal adalah datang dari syaitan, datang dari orang-orang kafir, datang dari orang-orang munafik, dan datang dari pelaku-pelaku kemaksiatan dan juga pelaku-pelaku kemungkaran. Ini hambatan yang sifatnya eksternal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, baik itu hambatan internal maupun hambatan eksternal, diperlukan kemauan keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Perjuangan dan kemauan yang sungguh-sungguh itulah yang dinamakan mujahadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, apabila seseorang itu bermujahadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji akan menunjukkan jalan kepadanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 63, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang sungguh-sungguh bermujahadah fina karena kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan kami, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bermujahadah, mengeluarkan segala kemampuan yang ada pada diri kita untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi yang sifatnya internal maupun eksternal, ada masalah, ada kesulitan, Allah akan mencarikan jalan keluar dan menunjukkan jalannya untuk mengatasi problem atau kesulitan yang kita hadapi. Bapak-bapak, ibu, para pendengar yang dirahmati Allah, apa objek mujahadah? Objek mujahadah itu pertama adalah jiwa yang selalu mendorong seseorang untuk melakukan kedurhakaan. Jiwa yang selalu mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Itu objek mujahadah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-10, "Wa nafsin wa ma sawwaha," dan jiwa serta yang menyempurnakannya, "Fa'alhamaha fujuraha." Kemudian dia Allah mengilhamkan jalan kefasikan kepada jiwa itu, wa taqwaha, dan Allah juga mengilhamkan jalan ketakwaan kepada jiwa itu. Jiwa ini kadang-kadang mengarah kepada jalan kefasikan, kadang-kadang mengarah kepada jalan ketakwaan. Kemudian Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah berfirman.
Jadi pertama ada jiwa itu yang mendorong ke arah kemungkaran. Yang kedua adalah hawa nafsu yang tidak terkendali, yang menyebabkan seseorang melakukan apa saja untuk memenuhi hawa nafsunya itu tanpa memperdulikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa memperdulikan madarat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nafsu makan tidak terkendali, nafsu minum tidak terkendali, nafsu seks tidak terkendali, nafsu untuk meraih kekayaan, mengumpulkan harta tidak terkendali, nafsu untuk berkuasa tidak terkendali. Hawa nafsu yang tidak terkendali seperti itu adalah merupakan objek mujahadah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah kamu tidak tahu itu ada yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Jadi kalau kita sudah diperbudak oleh hawa nafsu, berarti kita menuhankan hawa nafsu. Jadi bukan hanya manusia, bukan dan setan. Hawa nafsu bisa dijadikan Tuhannya karena kita selalu dikendalikan oleh hawa nafsu, menturutkan hawa nafsu kita. Itulah objek mujahadah yang itu. Yang ketiga, apa objek mujahadah? Syaitan yang selalu menggoda untuk manusia, untuk memperturutkan hawa nafsu, sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selanjutnya lupa kepada dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Inna fi qalbil insan lamatan." Di dalam hati manusia itu lamatan, ada dua dorongan. Rasulullah mengatakan, "Lammatun ilal khair wa lammatun ilal syarr." Satu dorongan ke arah kebaikan, yang satu ada dorongan kepada kejahatan. Apabila kamu tahu dalam hatimu ada dorongan ke arah kebaikan, falya'lam annahu minal malak. Ketahuilah bahwa dorongan itu datangnya dari malaikat. Tapi sebaliknya, apabila ada dorongan dari dalam hatimu ke arah kejahatan, keburukan, falya'lam annahu minal adu. Ketahuilah bahwa itu datangnya dari musuhmu. Musuh kita itu siapa? Yaitu syaitan, yang selalu menggoda manusia untuk memperturutkan hawa nafsu. Itulah syaitan. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Fatih, "Inna syaitana lakum aduwwun mubin." Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikanlah syaitan itu musuhmu. Syaitan itu musuh. Di dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas. Ibadahnya juga Islam, akidahnya tidak dicampur dengan kemusyrikan, muamalahnya juga secara Islam, cara mencari ekonominya secara Islam, berpolitiknya secara Islam, semua secara Islam. Masuklah ke dalam Islam ini kafah, secara totalitas. Kemudian Allah mengingatkan,
wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu itu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Itulah objek yang ketiga. Objek yang kelima adalah kecintaan kita terhadap dunia berlebih-lebihan, ya, sehingga mengalahkan kecintaan kita kepada akhirat. Ya, memang susah. Biasanya orang cinta kepada dunia itu lebih berat, lebih besar daripada cintanya kepada akhirat. Dunia dana itu sebetulnya adalah yang pendek, yang dekat. Jadi kalau kita ini tujuannya dunia adalah tujuannya dekat. Kalau nggak mendapat, dia stres. Tapi kalau tujuan hidup kita itu jauh, yaitu akhirat, insya Allah yang dekat dunianya akan mendapat. Sehingga dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya. Padahal keberadaan manusia di dunia hanya bersifat sementara. Hidup di dunia ini sementara. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kehidupan dunia ini ka'abiri sabil, seperti orang yang melancong. Capek, istirahat di bawah pohon. Setelah selesai capeknya, dia pergi dan tidak kembali lagi. Sebentar. Kapan yang kekal dan kapan yang abadi, yaitu nanti di kampung asli kita nanti, yaitu di hari akhirat yang kekal dan abadi. Ya. Kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan menyebabkan orang takut mati dan tidak berani terjun untuk berjihad, untuk berjuang. Jadi kalau seseorang itu cinta kepada dunianya berlebih-lebihan, dia takut mati dan tidak berani untuk berjuang. Ya. Di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah 36 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqaltum ilal ardh. Hei orang-orang yang beriman, kenapa sih kamu ketika dikatakan kepada kamu pergi kamu untuk berjuang di jalan Allah, kamu merasa berat, ingin tetap saja di tempat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu suka dengan kehidupan akhirat, di kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Kamu mencintai dunia lebih besar daripada akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya illa qalil. Gemerlapan di dunia ini, ingat, hanya sedikit. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah orang-orang kafir dan munafik yang tidak pernah berpuas hati sebelum orang-orang beriman kembali menjadi kafir. Nah ini dia. Banyak mereka berupaya bagaimana untuk memurtadkan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, dengan berbagai macam cara. Ya Allah,
Mungkin dengan pendekatan diberi dunia, pendekatan diberi ekonomi, pendekatan diberi apa saja, kesehatan, pendidikan, dan macam. Untuk apa? Agar supaya orang Islam itu menjadi orang kafir, program mereka. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata-kata itu betul-betul sampai kapan? Sampai nanti tidak pernah akan berhenti. Walan tarda ankal yahud, orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani tidak rela sehingga kamu mengikuti agama mereka. Kapan mereka berusaha? Sampai kapan? Kapan saja mereka akan melakukan itu. Masya Allah. Kadang-kadang kita lihat, ya Allah, kenapa ya seperti itu? Orang-orang Muslim pun kenapa ya toleransinya dibujuk hanya dengan sedikit dunia dia sudah mau, ya Allah. Hanya dibujuk dengan sedikit kekuasaan, ya Allah. Ya Allah. Yang keenam, apa objek mujahadah? Yaitu para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran, termasuk dari orang-orang yang mengaku beriman sendiri, yang tidak hanya merugikan mereka sendiri, tapi merugikan masyarakat. Waduh, orang Muslim sendiri kadang-kadang kena setan menjadi orang-orang yang fasik, melakukan kemungkaran, bermabuk ria, berjudi, macam. Pelaku kemaksiatan kalau diingatkan marah. Itulah sudah bagi orang-orang yang mengingatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah kamu menjadi umat yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Ma huwal khair? Ittiba'ul Qur'an was sunnah. Hendaklah kamu menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ajaran Al-Quran, mengajak kepada ajaran As-Sunnah, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, mempunyai kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mau mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk berdakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini bapak-bapak ibu-ibu tadi objek mujahadah. Karena ada beberapa hambatan tadi, baik yang sifatnya internal maupun sifatnya eksternal. Bagaimana cara mujahadah? Ada 3 hal cara mujahadah. Pertama adalah bersungguh-sungguh memahami jiwa manusia. Tadi sudah diingatkan oleh Allah, kadang-kadang jiwa mengarah kepada keburukan, kadang-kadang jiwa mengarah kepada ketakwaan. Kita rasa, kita faham. Yang kedua, hawa nafsu apabila dikelola dengan baik akan berdampak positif. Sebaliknya apabila dibiarkan, tidak dikendalikan, akan berdampak kerusakan. Hawa nafsu kita kendalikan, dan manusia punya hawa nafsu itu. Kalau kita dikendalikan, mengarah kepada kan, insya Allah marah kepada muslim. Tapi sebaliknya, apabila tidak dikendalikan, dia akan melakukan kemungkaran. Yang ketiga, syaitan tidak pernah akan berhenti menggoda kita. Al-Quran dikatakan,
Saya bersumpah akan menggoda manusia dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi Allah mengatakan, kamu tidak bisa menggoda orang-orang yang beriman dengan sungguh. Tapi setan sudah bersumpah, memang mau menggoda manusia. Dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi Allah mengatakan dalam Quran, kamu tidak bisa menggoda orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, kenikmatan hidup dunia ini sedikit dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Hanya status kita untuk kita hidup dunia yang banyak nanti di hari akhirat. Kata Nabi. Yang kelima, kafir dan munafik tidak pernah tinggal diam untuk menghancurkan kita, orang-orang muslim yang baik. Tidak pernah tinggal diam dengan cara apapun dan bagaimana. Ini satu. Yang kedua adalah mengamalkan ibadah. Jangan lupa bapak-bapak mengamalkan ibadah itu. Sholat malam. Ada 4 yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sholat malam. Ya seperti terawih. Paling tidak 2 rakaat. Tambah witirnya 3. Paling tidak. Suatu hari Rasulullah SAW dicari oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Terpegang kakinya. Rasulullah sedang sujud sepertiga malam. Akhir sepertiga malam. Setelah selesai, ya Rasulullah, ngapain malam-malam ini sujud? Hatta walimatil aqdah, sampai bengkak itu telapak kaki. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, hei Aisyah, afala aku abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Tidak bolehkah aku seperti itu? Salat malam, fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah kamu sebagai imbuhan pahala bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan membangkitkan kamu di mana? Maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Jangan lupa itu, bapak-bapak. Yang kedua, puasa sunat Senin, Kamis, atau puasa sunat yang lain. Membaca Al-Quran, ya, paling tidak ada target kita. Sebulan sudah bisa membaca Quran, atau belum Al-Quran. Syukur kalau membaca Al-Quran dibarengi dengan pemahaman makna. Sekarang sudah banyak media untuk itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah. Tidak berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka itu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka mendiskusikannya, illa nazalat alaihimus sakinah. Kaum itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali as-sakinah, ketenangan dalam diri. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan rahmat Allah akan dilimpahkan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Termasuk berzikir dan berdoa kepada Allah kapan saja setelah selesai salat,
Kapan saja. Sebetulnya kita berzikir, berdoa, setiap kegiatan kita ada berzikir dan berdoa. Bangun, mau tidur, kita berdoa. Dituntun oleh Rasulullah SAW. Idza awaita ila firasika subhanallah. Kalau kamu mau pergi tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwudulah kamu seperti wudunya orang mau salat wudu. Kemudian letakkan tangan kanannya. Kemudian baca ayat kursi. Baca al-mu'awwadatain. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca qul huwallahu ahad. Kemudian Rasulullah mengatakan tangannya di ini usap apa yang bisa. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah sampai pagi. Rasulullah memberikan tuntun. Kemudian bangun, kita berdoa, kita pergi sholat dari rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mau makan berdoa. Mana yang tidak ada berdoa? Semua kita ada doanya. Mau masuk masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmat. Keluar dari masjid, masuk ke daerah, keluar, semua ada doa, ada zikir. Ya, ini. Kemudian yang ketiga tadi, ya, cara mujahadah adalah melalui jihad. Jihad dengan harta kita, jihad dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, jihad dengan tenaga, mungkin kalau dibutuhkan jihad dengan nyawa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah arti mujahadah. Keluarkan kemampuan kita dari hambatan-hambatan yang menghambat diri kita terhadap pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hambatan itu sifatnya internal maupun sifatnya eksternal. Objek mujahadah tadi sudah saya sampaikan, cara bermujahadah tadi sudah saya sampaikan, ada 3: bersungguh-sungguh, yang kedua beribadah, yang ketiga melalui berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saja pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem. Masih. Ya, ini dulu. Oh ya, sorry. Ya. Oke. Yang jujur. Lanjut. Amin. Ya. Harus ini. Oh, apa saya malah nggak tahu. Mohon maaf lah ya.
Kenapa? Ini mic-nya di sini. Langsung di situ karena kan kita geser-geser. Iya. Kalau di sini Ya, bagus ya. Kita di sini aja. Ngopi-ngopi loh. Mau punya Ustaz? Jadi